Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk saat ini. Engkau telah menghadirkan kami di tempat ini, menyatakan satu kesaksian dan pengalaman hidup bahwa Engkaulah Allah kami. Engkau yang telah mengukir perjalanan hidup kami sejak awal. Engkau menyelamatkan kami hingga sampai akhir kami berjumpa dengan Engkau. Sekalipun kami sering sekali abai memahami jalan-jalan Tuhan bagi kami, tetapi Allah yang setia, Allah yang terus mengingatkan kami, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakan rencananya bagi kami. Sekalipun kami tidak setia, tetapi Engkau tidak pernah gagal di dalam rencana-rencanamu. Kami tidak lebih daripada orang-orang lain yang telah Engkau tebus. Semua kami yang ada di sini, kami adalah manusia berdosa, manusia yang rapuh. Dan saat ini kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya sekali lagi Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini, kami boleh menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Menikmati firman Tuhan yang menyadarkan kami, mengingatkan kami, dan mendorong kami untuk memberikan sikap yang benar kepada Tuhan yang secara totalitas hidupnya telah diserahkan bagi kami. Sehingga kami yang seharusnya binasa, kami dapat hidup kembali di dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman Tuhan. Berkati setiap hati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Kita bersyukur ini hari terakhir kita, Camp Tahunan Alumni yang ke-20. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam satu tema yang sudah kita gumuli, kita doakan dan disiapkan di dalam sebuah rentetan tema dari hari pertama sampai dengan hari ini. Dan apa yang telah kita dapatkan melalui semua hal, kiranya dalam kasih setia Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, akan terus menolong kita untuk meresponinya dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita. Sebelum saya menyampaikan tentang tema ini, totalitas tanpa batas demi misi Allah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Nanti kita sambung dengan Rut pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua, perhatikan Alkitabnya atau di HP-nya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Rut berkata, "Jangan desat aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutmu. Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di sana aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku daripada engkau, kecuali maut." Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Dalam pasal yang kedua dia katakan demikian di dalam ayat yang
10 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan, Boas menjawab dia, telah diberitahukan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian Rut berkata, engkau sungguh bermurah hati kepadaku, Tuan, sebab engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hambamu ini. Padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan. Demikianlah bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan menemukan apa artinya di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita sampai pada hari ini kita akan mengakhiri KTA ini. Dan ketika kita melihat bagian-bagian pertama, sesi pertama, kedua, ketiga bersama dengan bagian-bagian yang sudah diurai sedemikian rupa. Di malam pertama saya mengingatkan kita satu hal, bagaimana Bang Niko menegaskan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan umat Israel, ada satu kalimat yang ditegaskan di sana bahwa Allah yang membuat sebuah relasi yang eksklusif. Dan sering sekali di dalam relasi yang telah ditetapkan oleh Allah itu, kita tidak meresponinya, kita tidak menghargainya, kita tidak memeliharanya di dalam kehidupan kita. Lalu di dalam sesi yang malamnya kita akan melihat bagaimana Nehemia di sana, melalui narasumber kita akan melihat bagaimana tindakan Allah bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang telah membagikan, yaitu Pak Adi Budiarso, Pak Daniel Ginting, dan juga Pak Daniel Adi Pranata. Di dalam bagian tadi malam, saudara-saudara, kita juga melihat bagaimana Dr. Yusak menceritakan tentang Esther. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal-hal yang mungkin akan berulang terus di dalam penyampaian informasi tentang kita, tentang Allah dengan kita, atau tentang rencana-rencana Allah dengan kehidupan kita satu dengan yang lain. Tapi pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat, kalau kita perhatikan sosoknya Ezra, sosoknya Nehemia, sosoknya Esther, mereka adalah orang-orang yang terlihat di dalam panggung-panggung kepemimpinan, panggung pembangunan atau panggung politik, di mana mereka telah memberikan sebuah kontribusi yang begitu memukau dan membawa perubahan, membawa transformasi, baik di dalam kehidupan spiritualitas maupun juga di dalam kehidupan membangun kota. Itu yang kita lihat di dalam Nehemia. Tapi pagi hari ini kita akan melihat satu sosok yang sangat sederhana, bahkan nanti kita lihat triple minority di dalam kehidupan Ruth itu sendiri. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, kita akan melihat bahwa konteks historis daripada Alkitab, kitab Rut, konteks zaman hakim-hakim, Rut pasal 1, masa dikenai dengan penuh dengan kehancuran moral, sosial dan spiritualitas Israel. Di tengah-tengah kegelapan zaman itu, kisah Rut menjadi semacam oasis naratif yang menunjukkan bahwa Allah tetap berkarya demi misinya. Di balik layar sejarah melalui individu yang setia, bahkan dari latar belakang yang tidak terduga. Nah, saudara-saudara, ini menjadi sebuah kisah yang dituturkan kembali kepada kita pagi hari ini. Tetapi yang kita lihat nanti bahwa Allah yang mengerjakan itu di dalam kehidupan Rut yang sangat sederhana. Bahkan dia memiliki sebuah latar belakang yang sebenarnya tidak layak menyatakan satu totalitas hidup demi misi Allah, bukan hanya di dalam konteks keluarga, bukan hanya di dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu, tetapi di dalam konteks sejarah kehidupan manusia sampai kepada kita pada hari ini.
Oleh karena itu kita perhatikan saudara-saudara, di dalam bagian ini kita akan melihat saudara bahwa di dalam ketaatan ada satu hal yang kita perlu perhatikan. Kalau kita perhatikan siapakah Rut di dalam konteks Alkitab. Dikatakan Rut adalah seorang perempuan Moab, bangsa yang secara tradisional dipandang sebagai musuh Israel. Namun dalam kitab ini Rut tampil sebagai sahabat, sebagai teladan iman dan kesetiaan total yang menunjukkan bahwa missio Dei atau misi Allah tidak terbatas hanya bagi Israel, melainkan juga bagi bangsa-bangsa lain sebagai miliknya. Kalau secara teologis kita akan melihat bahwa kitab Rut ini memusatkan perhatian pada kasih setia Allah, Hesed, ya, yang dinyatakan melalui hubungan manusia antara Rut dan Naomi, antara Boas dan Rut, ya, yang lebih dalam dan sangat penting dihayati bahwa kitab ini yaitu kitab Rut menyampaikan realitas Allah yang bermisi, tidak hanya berkarya melalui hal-hal besar dan spektakuler, tetapi juga dalam kesetiaan sehari-hari, tindakan kebaikan dan keputusan iman yang berani, dan semua orang yang siap mempertaruhkan hidup bagi misi Allah. Nah saudara, kalau kita lihat siapakah Rut? Di dalam bagian firman Tuhan ini, Rut dikatakan sosok yang triple minority. Di dalam rancangan Missio Dei kita akan melihat latar belakangnya. Rut bukan tokoh utama menurut dunia, tetapi justru menjadi instrumen, menjadi alat misi Allah dalam sejarah keselamatan. Ia mewakili mereka yang secara sosial, secara budaya, dan secara teologis terpinggirkan, namun justru menjadi bagian penting dari narasi besar Missio Dei Allah Tritunggal itu sendiri. Nah saudara, apa yang menjadi triple minority dari pribadi Rut? Kalau kita perhatikan minimal kita melihat ada 3. Dia katakan perempuan dalam masyarakat patriarkal, tidak punya suara hukum, akses ekonomi atau kedudukan sosial. Itu di Rut pasal 1 ayat 5. Disebut seorang janda muda tanpa suami dan tanpa anak. Yang kedua, triple minority yang kedua, orang asing, non-Israel, Moab yang dikatakan ini adalah musuh Israel. Tetapi kita akan melihat di dalam kondisi manusia seperti itu. Di balik sejarah keselamatan Allah berkarya melalui seorang yang namanya Rut di sini. Rut di sini yang dikatakan musuh umat Allah yang seharusnya tidak layak. Minority yang ketiga dikatakan meskipun dia miskin dan janda, ya bergantung pada belas kasihan untuk bertahan hidup. Perhatikan di dalam Rut pasal yang kedua ayat 2. Dia pekerjaannya mengais. Aku pergi ke ladang untuk mengais jelai. Saudara-saudara, inilah Rut. Jadi secara sistemik Rut adalah tidak siapa-siapa. Tetapi dalam rencana Allah dia menjadi seorang yang dipakai untuk tujuan ilahi. Dari misi Allah yang besar. Ia adalah pola Missio Dei, di mana Allah mengangkat yang hina untuk menyatakan kasih dan kuasanya di dalam misi agungnya. Saudara, ketika kita melihat beberapa tokoh sebelumnya, ini sangat beda dengan Rut. Dari sisi dia tidak termasuk umat pilihan, dari sisi kehidupannya sebagai seorang janda, seorang perempuan, dari sisi status sosialnya sebagai orang yang miskin, masa depannya nggak jelas, dan dia juga seorang yang pergi mengikut mertuanya dengan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di dalam perjalanan bersama-sama dengan mereka. Tetapi bagian firman Tuhan yang dicatat bagaimana pengakuan Rut, bagaimana pernyataan imannya di dalam rangka kesetiaannya untuk mengikut Rut, mengikut Naomi. Saudara-saudara, dia katakan tadi bahwa kepada mertuanya di dalam ayat yang ke-16 itu. Tetapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikuti engkau, kemanapun engkau pergi.
ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ pun aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ pun aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku daripada engkau, kecuali maut. Ini satu pernyataan yang mengungkapkan bukan hanya sekedar ikut-ikutan dengan sang mertua yang di Teposaliro pada waktu itu. Tetapi di balik itu ada satu hal yang sangat kita lihat, walaupun tidak dijelaskan bagaimana Allah di dalam rencana misi Allah yang begitu besar itu. Ada satu komitmen total di dalam mengikuti Allahnya Rut. Nah, saudara-saudara, ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Di dalam kehidupan bersama dengan keluarga Elimelech, bersama dengan Rut dan juga dengan suami Rut dan suami Orpa pada waktu itu keluarga Elimelech yang ada di Moab, kita akan melihat bahwa bagaimana ada satu tradisi, ada satu kehidupan umat Allah walaupun di tempat yang susah. Kita akan melihat bagaimana itu tetap dilakukan oleh orang-orang pilihan Allah. Tetapi saudara-saudara, hal yang menarik adalah kenapa Rut menangkap bagian ini. Sehingga ini menjadi sebuah dasar yang membuat dia komitmen untuk tetap ikut kepada Rut. Saudara-saudara, di balik sejarah itu, bahwa Allah lah yang berdaulat memilih Rut untuk menjadi seorang yang akan menyatakan rencana misinya. Kitab Rut bukan hanya bicara tentang kisah cinta antara Rut dan Boas, atau kisah cinta atau kasih antara mertua dan menantu. Tetapi di balik kisah yang sangat natural itu, kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dengan caranya. Tetapi satu hal yang kita lihat, bagaimana hal itu bisa terjadi. Ada satu komitmen, ada satu totalitas hidup yang menunjukkan bahwa Rut adalah seorang pribadi yang mengenal Allah Yahweh pada waktu itu. Sehingga dia menyatakan itu kepada mertuanya bukan sebagai satu hal yang tidak berdasar, tetapi memiliki satu dasar karena dia mengenal Allah Yahweh itu sendiri. Karena dia mengalami kehadiran Allah sehingga kehidupan masa lalunya pun tidak menjadi satu pertimbangan bagi dia untuk tidak ditinggalkan. Dia katakan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut melepaskan identitas lamanya dan bersedia menyatu dengan Allahnya umat dan umat Allah itu sendiri. Ada satu komitmen. Apa dikatakan di sini bahwa Rut tidak menunjukkan iman total, bukan parsial, bukan hanya ketika mengalami masa-masa tertentu, bukan sekedar ikut Naomi karena simpati, tetapi menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Israel. Ini adalah pertobatan yang menyeluruh dan misioner, di mana Rut mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya secara pribadi. Saudara, bagian ini mengajak kita kembali sebagai alumni. Sekalipun kita sudah begitu lama mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, menyatakan satu komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi dikatakan, apakah iman kita hanya menjadi polesan? Apakah iman kita menjadi satu hal yang ketika kita mengalami masa-masa yang menyenangkan di dalam kehidupan kita, tetapi masa-masa sulit, bahkan di saat-saat kita mengalami sebuah kelimpahan daripada berkat Tuhan, mungkin kita abai dengan apa yang Tuhan mau di dalam seluruh kehidupan kita. Sudah masuk ke dalam ranah identitas, nilai dan panggilan hidup. Apakah kita masih memilih-milih acara mana yang mau dikuduskan? Area mana yang mau dikuduskan dan mana yang tetap dikendalikan sendiri? Saudara-saudara, tetapi kalau Rut di dalam hal ini totalitas, bukan hanya secara status, bukan hanya di dalam bagian-bagian tertentu di dalam hidupnya, tetapi tidak ada satupun di mana Rut tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga tema kita mempertaruhkan hidup demi misi Allah. Maka bagian pertama ini mengingatkan kita, Allah bukan menuntut bagaimana Rut berbuat dulu tentang misi Allah itu sendiri.
Tetapi yang pertama-tama dan utama adalah bagaimana Rut mengalami misi Allah itu di dalam hidupnya. Sehingga menjadi sebuah fondasi di dalam segala rencana Allah yang tidak jelas baginya. Yang tidak dia mengerti dalam segala berbagai kesulitan-kesulitan secara sosial, budaya, masyarakat. Dia nggak tahu bagaimana dia harus menjalani panggilan itu. Tetapi satu hal yang dia tahu dan dia miliki adalah pengenalan akan Allah dan penyerahan dirinya secara total. Apa yang membuktikan hal itu saudara-saudara? Ketika kita perhatikan nanti dari hal-hal yang sederhana. Kesulitan bagaimana Rut menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah bagi mertuanya. Yang itu Naomi. Bahkan dikatakan bukan Naomi tetapi Mara karena dia mengalami kehidupan yang begitu pahit. Dalam bagian ini Rut menjadi seorang menantu yang akhirnya memberikan sebuah pemulihan. Bukan hanya Rut itu sendiri, tetapi memulihkan keluarga Rut yang tadinya sudah tidak punya hak di dalam kehidupan sebagai umat Allah. Tetapi kehadiran Rut itu mengembalikan, memulihkan keadaan Naomi dan keluarga Elimelek itu sendiri. Saudara-saudara, mungkin kita kagum luar biasa. Tetapi satu hal yang kita tahu, siapa yang membuat itu? Yaitu Allahnya Israel, Allahnya Rut, Allahnya Naomi. Dan kabar baiknya adalah Allahnya kita yang kita kenal dan kita layani pada zaman ini. Tidak perlu begitu kagum kita melihat bagaimana Rut dipakai Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa kagumnya kita akan Allahnya Rut yang memakai seluruh orang-orang yang menunjukkan totalitas hidupnya, komitmennya kepada Tuhan. Ini menjadi sesuatu hal di mana Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Dalam relasi-relasi keluarga, dalam kehidupan yang tidak layak, triple minority. Mungkin nanti kita bisa coba identifikasikan diri kita di posisi Rut. Apa minority-minoritinya kita? Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan sosial kita, mungkin kita nggak siapa-siapa. Tapi saudara-saudara, Allah yang mengukir sejarah dan menentukan rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Maka Allah yang akan membuat itu di dalam kehidupan Rut. Allah yang sama juga dapat membuatnya di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang seperti itu membuat kita semakin kagum melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan keluarga yang kacau, kehidupan pekerjaan dengan penuh pergumulan, kehidupan bangsa ini juga yang menggambarkan kegelapan, kebusukan. Sehingga ada hashtag yang tadi malam itu kabur aja dulu. Walaupun ngobrol-ngobrol dengan Dr. Hendry tadi malam, kayaknya nggak fair juga bang. Banyak juga terang-terang yang baik-baiknya juga. Sehingga doa-doa kita kok cenderungnya sepertinya pesimis terhadap ini. Saya katakan iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin kita yang ada di level-level tertentu, kita tidak melihat berbagai realita apa yang terjadi. Dengan berbagai dampak kondisi apa yang terjadi beberapa tahun belakangan tentang bangsa kita. Mungkin teman-teman kita, mungkin juga komunitas perkantas, mungkin gereja melihat hal-hal seperti itu. Saudara, itu silih berganting saudara-saudara. Tetapi pada pagi hari ini kabar baik bahwa Allah yang merencanakan sejarah, membuat sejarah di dalam kehidupan Rut yang sangat sederhana itu, yang tidak punya apa-apa, Allah sanggup melakukannya. Tetapi persoalannya adalah, apakah saya secara pribadi memiliki satu sikap yang jelas, sikap yang tidak bisa diragukan lagi di dalam pengenalan saya akan Tuhan. Dialah Allah saya, dialah Tuhan saya yang sanggup merubah hidup saya yang rusak ini menjadi sesuatu di dalam tangannya. Merubah keluarga ini, merubah komunitas ini, merubah bangsa yang membuat stigma kabur saja dulu.
Saudara-saudara, di balik semua berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Di seminar kita sudah mendengarkan bagaimana data-data itu disajikan. Tetapi mari pada pagi hari ini kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Tetapi pertanyaannya adalah, di dalam realita dunia yang kacau, kehidupan rohani yang kacau, di dalam kehidupan kita juga merasa diri kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Apakah kita bersikap seperti Naomi untuk menyatakan satu totalitas sikap untuk iya kepada Dia yang berkuasa untuk merubah segala sesuatunya? Di dalam konteks bangsa ini kita akan melihat bagaimana kerusuhan 98 memberikan jejak-jejak yang tidak bisa terlupakan. Walaupun menteri siapa itu yang membuat sejarah itu coba menghilangkan sejarah. Tapi Tuhan tidak pernah menghilangkan sejarah. Dan kita yang masih hidup kita bisa menyaksikan itu. Penguasa mungkin aja dia membuat sejarah dengan caranya sendiri demi kepentingan penguasa. Tetapi saudara-saudara, kita akan melihat peristiwa 98 pun membangkitkan satu berbagai hal yang kemajuan demi kemajuan di tengah-tengah bangsa ini. Apakah kita akan mengalami itu di masa-masa kehidupan bangsa di masa yang akan datang? Kita nggak tahu. Tetapi seharusnya apa? Satu hal yang kita harus tahu dan kita harus miliki. Kita harus jadikan milik kita yang utama. Yaitu totalitas hidup kita untuk Tuhan. Dan Tuhan yang telah totalitas itu memberi kepada kita. Dia menjadi milik kita secara pribadi. Kalau nanti kita lihat narasi 4 pasal Rut ini. Itu sebenarnya yang membuat sejarah itu. Bukan Rut, bukan Naomi, bukan Boas, bukan Elimelek atau siapapun yang akan terlibat di situ. Tetapi Allah melalui kisah-kisah itu bekerja dengan kuasanya, dengan kasih setianya bagi orang-orang yang merespon tentang panggilannya. Yang meninggalkan segala hal yang mungkin menjadi penghalang-penghala di dalam hidupnya. Itulah Rut. Dan Rut pendidikannya tidak seperti pendidikan ini alumni semua ini. Kita ini orang-orang yang sudah punya pendidikan, sudah punya pengalaman rohani juga, sudah punya KTB. Saudara-saudara, apa yang kita ragukan dengan Allahnya Rut? Tetapi dalam bagian ini mengingatkan kita kembali bahwa Allahnya Rut adalah Allah yang bisa membuat sejarah di dalam kehidupan kita juga. Sebelum saya bicara 2 poin berikutnya, bagaimana misi Allah itu digenapi dalam penyerahan kita secara totalitas. Yaitu kita merespon Allah yang totalitas itu telah memberikan segala-galanya bagi kita. Totalitas hidup kita juga di dalam sebuah relasi dan pengenalan yang tidak pernah berhenti hari demi hari. Itu menjadi sebuah hal yang kita tidak boleh gantikan dengan sesuatu tanggung jawab lain apapun di dalam hidup ini. Sehingga kembali lagi saya mengingatkan kita, kenapa tema ini menjadi pergumulan kita? Kenapa tema ini menjadi sesuatu satu sisi begitu berat? Mungkin kita pikir bagaimana kita beraksi di sana. Bukan kita yang membuat kita sanggup mempertaruhkan hidup kita demi misi Allah. Tetapi Allah yang telah merencanakan misinya di dalam kehidupan kita. Dia akan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita sesederhana apapun kita. Sekecil apapun kita. Serusak apapun kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah, apakah saya ada di posisinya Rut yang tidak menganggap ada sesuatu yang bisa saya andalkan, saya persembahkan kepada Tuhan. Rut adalah seorang yang nothing, gak ada apa-apanya. Tetapi yang nothing itu di tangan Tuhan ketika dia merespon panggilan untuk mengenal Allah Yahweh. Menjadi sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Membuat sejarah di dalam kehidupan Rut. Saudara, sekali lagi, poinnya bukan Rutnya yang hebat. Tetapi Allahnya Rut. Nah, siapa Allahnya Rut? Allah saya dan Allah saudara. Kecuali ketika engkau tidak mempercayai Dia sebagai Allahmu. Atau kecuali mungkin kemarin dikatakan Bang Daniel Adi Pranata ya. Semua beragama tetapi tidak masuk di dalam kedalaman. Di dalam relasi.
menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Kristus, menjadi alumni-alumni yang bisa mengesankan, beragama, ber-PA, ber-KTB, melayani. Tetapi ada sesuatu yang hilang, yaitu totalitas di dalam relasi dengan Dia. Mari kita memikirkan hal yang satu ini. Karena ini yang dalam pengalaman saya berinteraksi dengan banyak alumni. Titik awal kegagalan. Ketika menganggap kehidupan rohani, relasi dengan Tuhan menjadi sesuatu yang ya jadi klise gitu. Dan lama-lama menggorogoti kehidupan. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk kita staf yang menyerahkan diri di dalam perkantas. Saudara-saudara, Allahnya Ruth adalah Allah yang berkarya sekarang ini dan untuk seterusnya. Dan di dalam satu kehidupan menggenapi misi Allah di dalam sebuah totalitas hidup, totalitas tanpa batas, maka kita harus memulai penghayatan hidup dari sana. Allah yang telah totalitas memberikan dirinya dan memberikan karya penyelamatannya bagi kita. Maka seharusnya juga di dalam anugerahnya totalitas penyerahan diri kita untuk rindu mengenal Dia, untuk rindu menikmati kehadirannya dalam sebuah relasional, bukan informasional. Itu dua hal yang berbeda. Banyak kita yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, kita hanya mendengarkan informasi. Mungkin ketika ada pembicara yang bisa memutar dengan berbagai cara mengkomunikasikan pesan-pesan Alkitab, kita begitu kagum. Tetapi seharusnya yang membuat kita kagum bukan itunya. Bukan caranya bagaimana firman Tuhan itu. Kita baca sendiri pun bisa. Tetapi yang membuat kita kagum sebenarnya, ketika kita menikmati firman Tuhan itu dalam sebuah relasi yang begitu akrab dengan Dia. Dan itulah cara Allah berkomunikasi dengan umatnya. Sehingga ketika saya memikirkan hal ini, saya akan bicara kepada diri saya sendiri dan juga kepada keluarga saya, kepada istri dan anak-anak saya. Tuhan, tolonglah kami. Mungkin segala sesuatu bisa hilang berkat-berkat Tuhan yang lain dalam hidup ini. Bisa digunakan untuk apa saja yang Tuhan mau. Tetapi kami jangan sampai tidak menikmati hal ini. Sehingga kadang-kadang di dalam ukuran kami sebagai orang tua, ya, kadang-kadang kalau tidak pas menurut cara kami, bagaimana mengekspresikan kerohanian daripada anak-anak kami. Itu menjadi sebuah pergumulan doa. Tuhan, kejarlah dia gitu. Tuhan, rangkullah dia. Karena membuktikan selama hampir 35 tahun di dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, enggak ada sesuatu pun yang kami bisa andalkan. Tetapi kehadiran Tuhan, itu yang kami saksikan. Bahwa perjalanan hidup kami bisa hidup ada di tengah-tengah komunitas alumni saat ini. Itu karena Tuhan. Sehingga kami adalah orang-orang yang celaka gitu. Kami adalah orang-orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk melayani alumni. Kalau kami tidak mendapatkan Dia, Allahnya Ruth, Allahnya kita. Sehingga teman-teman alumni, kalau mau mendoakan kami, doakanlah itu. Bahwa kerinduan besar yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun atau apapun adalah kehadiran Tuhan yang kami kenal. Yang kami alami, kami nikmati. Karena dengan kesadaran itu saudara-saudara, itulah yang membuat kami bisa menjangkau alumni-alumni. Walaupun kami tidak bisa datang untuk berkunjung. Tidak bisa datang dalam masa-masa susah mereka. Tetapi ketika kami melihat Allah yang besar itu adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada orang-orang yang kami layani di dalam perjalanan hidup kami. Kepada Allah itu juga yang membuat kami sebagai suami dan istri melihat bahwa di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah banyak hal yang menjadi ketakutan bagi ketiga anak kami laki-laki. Tadi malam itu Bram baru berangkat ke Abu Dhabi. Dan inilah
dari anggota keluarga kami menyeberang negara gitu. Dan itu anak bungsu lagi, yang sesungguhnya pergumulannya tidak mudah kami membiarkan. Waktu dia lulus tahun 2023 sebenarnya, dia sudah mau pergi gitu. Tapi karena belum punya pengalaman kerja, akhirnya dia bekerja di Bali. Tetapi 2 tahun kemudian saudara-saudara, akhirnya dia cari informasi, pergi juga dia. Tadi kemarin itu dia pergi ke Abu Dhabi. Saudara-saudara, selama di Bali pun kami takut. Kami khawatir juga, bagaimana anak ini? Taulah kehidupan di Bali gitu. Kami tidak begitu mengkhawatirkan yang pertama dan yang kedua. Tetapi jujur aja, ya mungkin karena anak bungsu kali ya. Dan karena realita anak yang bungsu ini, kami begitu khawatir gitu. Tapi saudara-saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan teman-teman, apa yang membuat kami kuat untuk akhirnya mengizinkan dia pergi kerja di Abu Dhabi kemarin itu? Karena kami melihat Allah yang satu ini. Saudara-saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Apa yang menjadi kerinduan saudara. Tetapi pagi hari ini menjadi satu hal yang akhirnya kembali menggaungkan kepada kita. Kita butuh Allahnya Ruth yang mengendalikan kehidupan ini, mengendalikan misteri misinya di dalam kehidupan kita. Maka sikap apa yang kita harus miliki saudara-saudara? Bagaimana totalitas kerinduan besar kita, kekaguman terbesar kita, bukan berkat-berkatnya. Kalau tanya Bang Daniel Ginting, tanya Bang Peter, tanya Kak Natalia bersama Bang Denny, dan semua alumni-alumni yang ada di sini, ada Bang Amsal yang senior-senior. Apa kebanggaannya di dalam kehidupan yang sudah sekian jauh Tuhan berkati. Berkat Tuhannya kita senang karena itu Tuhan pakai dengan berbagai cara. Ya nggak bisa kan kalau memang ini. Tetapi saudara-saudara, yang paling utama dan terutama di dalam acara-acara kami bertemuan adalah bagaimana Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Dan saudara-saudara, itu juga yang menjadi kerinduan dan doa kami kepada alumni. Ya kita nggak tahu berapa lama kita bersama-sama. Tetapi pagi hari ini kembali saya katakan bahwa di mana Allah dihadirkan, di mana totalitas sikap hidup kita, membiarkan dia bekerja dengan caranya dalam hidup kita, maka dia akan mengerjakan itu di dalam hidup kita. Itu juga yang menjadi pergumulan saya secara pribadi, sekaligus menjadi pokok-pokok doa kepada teman-teman staf di Perkantas. Kami itu ada jumlah yang sudah cukup besar, sekitar 40-an orang. Tapi kami terus berdoa, Tuhan jangan kami melayani dan menyerahkan diri kepada Tuhan tanpa kami terus segar menikmati pribadi yang agung itu sebagai bagian milik kami. Karena secara pengetahuan udah semua, ada yang sudah rata-rata beberapa yang senior-senior sudah di dalam level menyelesaikan studi MTH. Ada Mas Pur sebentar lagi nanti akan jadi doktor. Saudara-saudara, apakah itu sesuatu cukup modal untuk menjadi berkat, untuk menjadi melayani di siswa, mahasiswa dan alumni? Orang-orang lain juga dapat itu kok, termasuk para teolog-teolog. Tetapi ketika yang satu pribadi itu menjadi tidak pribadi yang kita alami, sebagaimana Ruth mengalami, maka itu tidak pernah lagi kita dapatkan sesuatu yang dinamis, membuat perubahan apa-apa. Mungkin secara pengetahuan, secara strategi dengan segala macam bisa kita lakukan. Tetapi itu tidak pernah menggantikan Tuhan yang membuat sejarah misinya di dalam hidup kita. Maka bagaimana mempertaruhkan hidup demi misi Allah? Ruth memberikan kita teladan dalam kesehariannya, dalam kesederhanaannya, dalam pergumulan-pergumulannya. Dia secara totalitas untuk mempertaruhkan hidupnya, percaya, beriman, menjalani perjalanan hidup itu bersama dengan Tuhan hari demi hari. Dan dari sanalah muncul hal yang kedua. Akhirnya kenapa dia bisa setia? Kenapa karakternya begitu menarik? Jadi kalau dicari karakter seperti apa dicari dari seorang menantu, ya carilah di dalam pribadi Ruth. Apa? Kesetiaannya kepada menantunya. Suaminya udah meninggal gitu. Udah meninggal gitu. Lalu bagaimana komitmennya saudara-saudara? Siapa yang membuat itu?
Secara manusia, bisakah itu dibuat oleh usaha Rut atau usaha Naomi yang membuat Rut mengasihani mertuanya itu? Tentunya tidak. Tetapi yang membuat itu adalah Allah yang dikenal oleh Rut. Allah yang secara totalitas memberi hidupnya menjadi milik Rut. Dan Rut menjadi milik Allah Yahweh. Allah lah yang membangun kesetiaan, karakter, dan juga kerja keras, hikmat untuk mencari nafkah bagi mertuanya. Saudara-saudara, itu dampak daripada pengenalan akan Allah. Itu dampak daripada KTB-nya, persekutuannya Rut dengan Allahnya itu sendiri. Dan sekali lagi dikatakan, kalau Allah bisa membuat Rut punya karakter seperti itu, punya kesetiaan seperti itu, punya komitmen seperti itu, maka Allah yang sama adalah Allah yang sanggup membuat itu di dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita orang-orang yang menjalani hidup perjalanan kita bersama dengan Tuhan, merindukan kesetiaan Allah menjadi kesetiaan kita, kasihnya Allah menjadi kasih kita, karakternya Allah menjadi bagian yang terbangun dari hari ke hari melalui berbagai musim hidup susah atau senang di dalam hidup ini. Berapa hari yang lalu di seminar itu Bang Daniel juga ngomong kemarin masalah, jangan kalau misalnya kamu masih bisa melakukan pekerjaan di situ, walaupun kamu tidak dihargai sebagaimana engkau bekerja sedemikian rupa, tetap bekerja di situ. Bukan bekerja karena lompat sana ada secara finansial. Bukan hanya itu jadi alasan. Tetapi selama Tuhan memberikan kamu kesempatan bekerja di situ, maka jalanilah itu karena engkau sedang di dalam proses di mana dibentuk oleh Tuhan. Karakter kita tidak dibangun di dalam zona kenyamanan. Karakter kita dibangun di dalam tantangan dan pergumulan-pergumulan pribadi. Di dalam membangun relasi-relasi di tengah-tengah keluarga antara orang tua dan anak. Kami tadi pagi ngobrol sama istri. Gimana nanti ya? Bram ini kan dasar anaknya kan cuek gitu. Kalau Yehezkiel dan Stephen cepat responnya. Lalu saya katakan begini. Ya kita doakan aja supaya Tuhan yang menggerakkan hatinya berespon. Tapi kalaupun tidak, itu membentuk karakter kita. Untuk tetap melihat kepada Tuhannya, kepada Allahnya Bram. Bukan kepada Bramnya. Dan itu menyegarkan tadi pagi. Kadang-kadang kita nggak tahu anggota-anggota keluarga kita, bahkan hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada teman-teman alumni yang sedang mencari Boaz atau mencari Rut. Maka apa yang paling utama saudara-saudara? Nikmati dan alamilah Allahnya Rut dulu. Allahnya Boaz. Biarkanlah Allahnya Rut, Allahnya Boaz membentuk karakter menjadi karakternya Boaz. Yang melindungi, yang proaktif. Tetapi bukan berarti Rut juga pasif. Rut itu aktif loh. Inisiatif pergi dia mengais. Pergi dia mencari gitu. Tapi bukan menjual diri, bukan menjual iman, bukan itu poinnya. Tetapi bagaimana bagian kita masing-masing, kita menunjukkan sebuah apa yang Tuhan mau sampaikan kita lakukan. Beranilah menyampaikannya. Ya paling pun dikatakan, "Dek, aku cinta padamu." Paling adiknya nolak. Kan dia berhak dong untuk menolak, benar nggak? Atau si adik pun, "Bang, aku mendoakan abang loh," gitu. Si abangnya juga yang punya hak juga. Tetapi menjadi pertanyaannya, melalui proses itu, sejauh mana engkau
mendoakan si Boas atau si Rut kepada Allahnya Boas dan Allahnya Rut. Seberapa sungguh-sungguh engkau membawa orang-orang itu di hadapan Tuhan. Saya pikir poin ini perlu saya angkat karena secara pribadi pun kadang-kadang saya nggak tahu juga gimana ini. Yang si Rut ini bukan si Rut yang ini, ada juga namanya Rut di sini. Ya, ada beberapa Rut. Tapi semua wanita anggap Rut gitu. Seberapa sungguh-sungguh engkau menyatakan si Boas itu. Kalau memang dia yang Tuhan sediakan bagimu. Sebelum engkau memastikan tidak oleh Tuhan. Maka berdoalah terus. Lakukan bagianmu. Ya perhatikan ya kalau baca Rut. Bagaimana Rut itu secara natural aja kan. Pergi lalu ada persiapan-persiapan juga. Adalah juga Naomi di situ ya. Yang mempersiapkan Rut bagaimana dikatakan pakai bajumu yang bagus. Pakai segala macam lah. Pergilah ke pengirikan gitu. Saudara-saudara tentunya hal-hal itu tidak diabaikan juga gitu. Ya karena itu di dalam sosial kehidupan masyarakat. Tapi di balik itu seberapa sungguh-sungguh sih kita mencari seseorang namanya Rut, namanya Boas dalam pergumulan kita dengan Tuhan. Nah kenapa ini penting saudara? Bukan hanya di dalam tujuan menikah atau tidak menikah. Kemarin Bang Kawas ceritakan bahwa inilah panggilan hidup. Kecuali kalau dengan jelas dalam pergumulan hidupmu. Engkau tidak menikah kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi sepanjang engkau meyakini bahwa engkau diciptakan Tuhan untuk berkeluarga. Untuk rencana keselamatan Allah. Maka gumulilah itu menjadi sesuatu hal yang tidak kurang pentingnya dengan menggumuli masa depan karir. Bagaimana mensiasati mengelola keuangan gitu. Saudara-saudara, dalam semua proses yang kadang-kadang kita nggak senangin. Di sanalah Allah membentuk karakter-karakter kita. Dan kalau lihat Rut, dibentuk karakternya Rut itu. Dibentuk juga karakternya Boas itu. Di dalam satu situasi di mana hal-hal yang terjadi secara natural pada umumnya. Nah di sini saya pikir perlu kepekaan. Dan kepekaan itu muncul bukan hanya sebuah trik-trik. Karena kita sanggup untuk bisa niru orang lain yang melakukannya. Tetapi ini butuh hikmat Tuhan. Bagaimana Tuhan menjadi sebuah pribadi yang agung itu. Yang kita kagumi itu. Hadir dalam pergaulan kita sehari-hari apapun pergumulannya. Tadi hanya saya bicara masalah teman hidup. Tetapi dalam masalah pekerjaan juga. Kalau sering sekali kita bergumul menghadapi atasan atau bawahan atau teman selevel dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaan kita adalah seberapa sungguh-sungguh kita membawa teman-teman itu di hadapan Tuhan. Sebelum Bram berangkat saya tanya, siapa sih nama-nama itu timmu di Bali kemarin? Dia bilang, apa sih? Untuk apa itu? Lalu saya bilang, ya papa dan mama kami mendoakan mereka gitu. Lalu disebutin 1, 2, 3, dia punya 3 orang tim. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak menganggap bahwa sebenarnya kalau membuat ada orang-orang yang kita temui tidak cocok di dalam tim kerja kita. Dia sedang teriak-teriak untuk kita bisa menunjukkan kasih setia Allah kepadanya. Dan saudara-saudara, itu kita tidak bisa tangkap dengan naluri kita secara manusia saja. Tapi kita punya ketajaman rohani. Kita punya hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu hanya dapat kita temukan di dalam satu relasi kita, persekutuan kita dengannya. Dan hasilnya saudara-saudara, itu bukan hanya bisa kita menolong orang yang bersangkutan. Tetapi kita yang pertama-tama dibentuk oleh Tuhan. Dan itu yang dilakukan, dialami oleh Rut. Dia sebagai seorang yang penuh perhatian, penuh kepedulian, penuh juga kasih setia, penuh kerja keras juga. Coba baca nanti kitab Rut. Karakter-karakter itu menjadi sesuatu hal yang tidak datang dengan sendirinya.
Tetapi Allah bangun di dalam kehidupan secara natural, di dalam kehidupan Ruth. Kenapa? Karena yang pertama itu sudah clear. Allahnya Ruth, Allahnya dalam sebuah relasi dengannya. Bukan hanya tentang sebuah informasi Allah Yahweh. Dia alami itu secara pribadi. Allahnya Ruth adalah Allah yang dihadirkan oleh Ruth dengan segala tindakan-tindakan yang sederhananya. Hingga ada satu peristiwa yang mengalir begitu saja tanpa Tuhan hadir. Dan pada prinsipnya itu yang akan terjadi di dalam kehidupan Ruth dan juga di dalam kehidupan kita. Mari kita terus berdoa saudara-saudara bahwa pergumulan-pergumulan yang Tuhan masih izinkan bagi kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan keluarga kita, bergumul dengan mencari teman hidup, mencari Boas, mencari Ruth, atau mencari Obed. Ada satu keluarga alumni beberapa waktu yang lalu, akhirnya dipastikan di Penang bahwa mereka tidak sulit untuk punya anak. Lalu saya katakan, Allahnya Ruth itu adalah Allah yang bisa membuat keajaiban. Allahnya Sarah. Enggak usah ikuti kata medis. Kalau Tuhan buat, kalau Tuhan kehendaki kamu punya anak, akan punya anak. Dan itu menjadi doa, sampai kapanpun saya akan mendoakan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa merekayasa segala hal yang tidak mungkin, yang mustahil dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa benar saya hidup mengagumi Dia, Allah yang telah mengasihi saya. Sering sekali kita hanya melihat kebesaran Allah dalam tindakan-tindakan yang spektakuler. Tetapi Allah tidak menyatakan itu semata-mata dengan cara itu. Tetapi dengan kehidupan Ruth yang sedemikian triple minority pun adalah Allah yang bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Maka apa yang saya mau katakan saudara-saudara? Karakter Ruth yang begitu mulia, begitu agung itu. Sumbernya Allah. Dan Dia sanggup membuat itu dalam kehidupan saudara. Sepanjang engkau taat dan setia melewati masa-masa yang mungkin tidak mengenakan. Lihatlah itu dari cara Tuhan melihatnya. Bahwa mungkin kalau ada banyak musuh-musuhmu, apapun bentuk musuh itu kesempatan engkau harus menemukan Allah secara pribadi dalam hidupmu. Engkau jangan memvalidasi hidupmu, hidup kita dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi validasilah hidup kita dengan Tuhan sang sumber berkat itu. Memastikan bahwa apakah dia secara pribadi menjadi pribadi yang menggenggam hidup saya. Dan saya rangkul dia di dalam satu persekutuan dengannya. Sekali lagi di hadapan Tuhan itu yang menjadi andalan kami. Bagi kami, bagi anak-anak kami dan bagi alumni ini. Makin hari makin menyadari betapa tidak sanggup. Jangankan mau berkunjung, nama-nama yang sudah hafal pun udah lupa gitu. Ini kalau udah makin umur gitu ya. Lupa gitu. Tapi Allah tidak pernah lupa. Sehingga dalam doa-doa kami, makanya saya suka cari tahu siapa namanya. Ini kadang-kadang mungkin dibilang, ini abang ini kok berulang kali ditanya. Ya karena saya lupa gitu. Dan bagaimana nggak lupanya itu saudara-saudara, sering mendoakan. Walaupun bisa juga lupa gitu. Jadi mohon maaf ya. Kalau di waktu-waktu ke depan itu saya tanya, namamu siapa sih, tinggalnya di mana, kan kadang-kadang gitu. Saya orangnya kepo, kadang-kadang anak-anak bilang, ini papa ini kepo orangnya. Karena saya pengen di dalam ketidaksanggupan untuk melakukan yang dilakukan, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, itu sebuah najar kami. Sampai akhir hidup kami. Bagaimana kami menikmati kesempatan mendoakan orang-orang yang Tuhan pernah pertemukan dalam diri kami. Ya kadang-kadang ada pasang surutnya.
Tetapi kami diingatkan lagi bagaimana bagian kami, bentuk pelayanan kami yang sangat konkret, yang tidak perlu mereka tahu adalah mendoakan orang-orang itu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kami melihat Allah yang seperti ini. Kita nggak bisa ketemu setiap saat. Tetapi Allah yang telah mempersatukan kita di dalam komunitas ini. Allah yang telah memanggil kita. Allah yang telah bekerja dengan caranya sejauh ini. Adalah Allah yang sama dan akan terus bekerja di dalam kehidupan saudara-saudara. Ketika ada banyak alumni, "Bang, aku belum menemukan seseorang. Aku melihat seseorang, tapi rootnya itu susah didekatin," gitu. Atau sebaliknya, root Boasnya susah didekati. Ya, bagian kami mendoakan, kan bukan kami yang menikah. Iya kan? Kami mendoakan. Atau kalau yang lebih dekat untuk macoblanginnya, silakan aja. Dan doakan itu supaya Tuhan pakai gitu. Jadi semua keputusan-keputusan. Di keluarga kami punya 3 anak laki-laki, itu keluarga kami tanya, "Ini udah punya ini, punya." Saya bilang, "Iya belum punya, belum ini yang jelas," gitu. Lalu ini kan bukan zaman Siti Nurbaya gitu. Ini udah Siti Mariana, udah melewati malah ya. Siti siapa? Anak-anak sekarang nggak bisa. Mungkin kalau di zaman saya dulu masih bisa lah. Kita hanya mendoakan. Makanya itu yang saya bilang kepada istri, kita mendoakan anak-anak ini. Bagaimana mereka menemukan istri-istri yang mencintai Tuhan. Dari manapun mereka. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal yang menjadi harapan bagaimana kita juga ya. Ini kita sebagai orang tua ya. Pergumulan kami di sini ada Bang Amsa, ada Bang Togu, siapalah yang senior-senior di sini. Mungkin kami tidak bergumul tentang sekolah dan pekerjaan anak-anak. Tetapi bergumul tentang bagaimana nanti keluarga mereka ke depan. Dan itu pun kami tetap menyadari bahwa ada bagian-bagian yang kami tidak bisa sentuh. Itu hanya Tuhan. Dan dalam pengenalan kami akan Tuhan, Tuhan pasti akan jaga dan pertemukan mereka dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara, di dalam karakter yang dibangun Allah, ada pengorbanan. Bagaimana mempertaruhkan hidup demi misi Allah adalah harus komit totalitas kepada pengorbanan. Jadi totalitas kepada pengenalan, totalitas kepada penyerahan diri kepada Tuhan untuk melewati, untuk dibentuk karakter, totalitas membangun karakter yang baik. Dan totalitas kepada pengorbanan. Bayar harga. Perhatikan kalau kita lihat Rut itu kayaknya nggak ada harga dirinya. Ngikut-ngikut musuh Israel lagi kan. Ngapain gitu loh. Bagusan dia balik ke tempat orang tuanya. Seperti Orpa. Orpa juga sebenarnya komit juga. Tapi waktu gugur di tengah jalan. Tetapi Rut akhirnya dia kekeh. Ikut Allahnya Naomi. Nah saudara-saudara, bukan Naominya. Tapi Allahnya Naominya itu yang dikenal oleh Rut. Nah saudara, ada pengorbanan. Nanti kita lihat narasi itu. Pengorbanan Rut. Dengan segala macam, termasuk dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa dianggap. Dan itu pengakuannya sendiri. Dia sadar diri juga. Ya, triple minority itu. Tetapi di dalam keberadaannya sebagai triple minority itu, dia bayar harga apapun konsekuensinya. Ya nggak jelas. Nanti Boas ini jadi nggak milikku Boas ini? Kan nggak tahu kan? Tetapi ketika skenario itu dibuat sama mertuanya, ya lakukan aja. Ada pengorbanan gitu. Ya tentunya itu akan menyusul. Jadi nggak ada karakter tanpa pengorbanan dibentuk oleh Tuhan. Ya harus siap malu, siap ditolak, siap pokoknya diperlakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hidup. Dan dari sanalah terbentuk hasil bagaimana Tuhan mereka-reka sesuatu yang mulia dalam hidupnya. Dan itu kan perjalanan Yusuf juga begitu kan. Bagaimana
saudara-saudaranya mereka-reka kejahatan, manusia mereka-reka kejahatan. Tetapi Allah mereka-reka kebaikan. Saudara-saudara, Rut adalah seorang yang dedikasinya untuk mengorbankan apa yang penting di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Itu bukan ketaatannya kepada kepada Naomi. Tetapi di awal dia sudah katakan, aku akan ikut Allahnya Naomi. Aku akan mendedikasikan hidupku. Apapun konsekuensinya. Dan itu diapresiasi oleh Boas kan. Ketika dia katakan, kenapa engkau mengasihi, engkau begitu peduli kepada hambamu ini. Wah, dari semua orang waktu itu sudah tahu bagaimana engkau memperlakukan mertuamu itu. Nah, perhatikan juga ya. Jadi memang natural banget di tengah-tengah relasi keluarga. Sehingga kadang-kadang kita itu enaknya dilihat di luar sana. Tetapi di tengah-tengah keluarga ini menjadi satu pergumulan. Maka ini juga menjadi satu perjuangan yang harus kita bangun. Bagaimana kesaksian hidup kita secara utuh. Dan di situ yang terjadi pengorbanan itu. Bagaimana kita harus menahan diri, menguasai diri dan mengkomunikasikan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri bagian ini untuk melihat beberapa hal yang menjadi refleksi bagi kita. Kesimpulannya adalah totalitas tanpa batas bukan berarti jadi superhero. Tetapi penyerahan seluruh identitas pada Allah seperti Rut. Setia dalam tindakan kecil sehari-hari. Mengais jelai demi kehidupan mereka. Berani melangkah dalam iman meski tidak ada jaminan berhasil. Percaya bahwa Allah sanggup mengangkat hidup kita untuk tujuan yang kekal. Apa implikasinya bagi kita? Ada 4 hal. Identifikasi Rut dalam diri Anda. Apakah bentuk minoritas Anda di dunia kerja, keluarga, relasi sosial? Disitulah Tuhan mungkin memanggil Anda untuk ikut serta dalam misinya. Yang kedua, hidupi iman secara total. Bukan terfragmentasi. Tidak ada sekat antara rohani dan profesional. Atau arena adalah ladang misi. Semua arena adalah ladang misi. Mau antara orang-orang yang kita senang atau kurang menyenangkan. Anggota keluarga-keluarga yang sedang bergumul. Lingkungan kerja yang mungkin tidak membuat kita happy. Relasi-relasi yang tidak kesampaian atau apapun itu. Yang ketiga, bangun komunitas yang menebus dan menyertakan seperti Boas ya. Jadilah pelaku Hesed yang menggambarkan kasih setia Allah bagi semua alumni, rekan kerja dan mereka yang terpinggirkan. Percayalah bahwa Tuhan sedang menulis kisahnya melalui hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan sedang menulis kisahnya melalui hidupmu. Ingat ini. Jadi jangan miss ya. Kita mungkin bukan tokoh besar. Tetapi kita bisa hidup dengan ketaatan total. Dan jadi bagian dari narasi agung Missio Dei. Apa yang kita kenal tentang Rut? Rut nanti kita perhatikan bagaimana penggenapan di perjanjian baru. Melahirkan Obed. Lalu dari Obed ke Daud dan sampai kepada Kristusnya. Dan saudara-saudara, kisah itu memberikan dampak di dalam sejarah keselamatan. Dan itulah totalitas itu. Bukan hanya bicara totalitas sampai matinya Rut, tetapi totalitas sampai akhir keberadaan dunia ini pun nanti. Itu menjadi sebuah arena di mana kita dipanggil Tuhan untuk terlibat di dalam misi agung itu sendiri. Dimanapun posisi kita, maka hal yang paling utama dan terutama adalah biarkanlah Allah yang berdaulat itu, yang pemilik hidup dan pemilik misi itu, bekerja di dalam melalui kehidupan saudara-saudara. Biarkanlah Dia membentuk karakter terbaik untuk digunakan di dalam menggenapkan misinya.
dan bayarlah harga. Apapun yang dia mau, serahkan tanpa sisa. Karena secara totalitas dia telah memberikan itu bagimu. Dan itulah makna mempertaruhkan hidup demi misi Allah. Kembali saya menegaskan, apa arti tema ini? Mempertaruhkan hidup demi misi Allah. Dua sisi yang tidak terpisahkan. Mempertaruhkan hidup demi misi Allah. Dalam arti totalitas hidup kita. Mengenal dia terus menerus dalam relasi kita dengannya. Dan dari sana bersama dengan dia. Kerjakanlah misinya melalui kehidupan saudara-saudara. Apapun, dimanapun, atau dengan siapapun. Maka dia akan menggenapi misinya di dalam hidupmu. Perhatikan kalimat tadi. Percayalah bahwa Tuhan sedang menulis kisahnya melalui hidupmu. Kalau kita menulis kisah kita, kisah Tuhan seperti apa yang kita bisa tuliskan? Kisah pengenalan kita akan dia, kisah pelayanan kita bersama dengan dia. Kisah berkat-berkatnya yang kita terima dalam hidup kita. Itu semua dia akan berikan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Dalam kesempatan ini, ingatlah Allahnya Ruth, Allahnya Naomi, Allahnya Boas adalah Allahnya kita yang mengerjakan misinya di dalam kehidupan pribadi saudara. Dia sedang merencanakan dan menulis misinya di dalam hidup saudara. Maka engkau rindukan itu terjadi di dalam kehidupan pribadi. Berdoalah di hadapannya sehingga hal ini menjadi bagian yang membuat kita nanti berani berhadapan dengan dia. Karakter-karakter yang menghalangi engkau untuk tidak tergenapinya misi Allah dalam hidupmu. Biarkanlah dia menyentuh itu dan membuat engkau mengalami satu perubahan. Pengorbanan yang engkau persembahkan untuk mendapatkan pengenalan akan dia dan juga mengalami pembentukan karakter yang mulia di dalam hidupmu. Bayarlah harga untuk itu. Biarkanlah dia secara pribadi engkau alami di dalam hidupmu. Mari kita berdoa, menempatkan diri di dalam posisinya Ruth, menempatkan diri dalam sisinya Boas, menempatkan diri di dalam sisinya Naomi. Tetapi lihatlah, ketiga tokoh ini di balik semua narasi yang kita baca, ada Allah yang berdaulat, ada kasih setianya, ada rencana misinya yang agung. Sementara kita berdoa, saya mohon kesediaan Dr. Henry maju ke depan. Berdoa untuk kita. Menyerahkan diri kita sebagai alumni. Bagaimana kita mengalami Tuhan yang punya rencana misi dalam hidup ini. Berdoalah untuk semua alumni dan semua staf yang telah menyerahkan diri untuk pelayanan ini juga. Supaya Allahnya Ruth menjadi Allah yang nyata kita alami. Kami mengucap syukur kepada Allah yang besar. Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami. Allah yang pekerjaan-Mu besar dari zaman ke zaman. Allah yang terus akan menyertai semesta, menyertai bangsa kami, kemana Tuhan mau mengarahkannya. Kami mengucap syukur untuk keindahan firman yang menyapa kami di pagi hari ini. Sebuah teladan kesetiaan akan pengharapan kepada Allah yang hidup. Dan Tuhan pun berkenan menyatakan karya ilahi yang ajaib melalui kesetiaan
orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih untuk perkantas yang terus Tuhan berkati. Tidak ternilai karya Tuhan di dalam dan melalui perkantas, di dalam dan melalui KTA demi KTA yang kami lewati. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh percaya Tuhan menyapa banyak hati. Kami sungguh percaya Tuhan merekonstruksi banyak komitmen di dalam KTA ini. Engkau sungguh mengukuhkan banyak motivasi yang sungguh, janji iman yang sejati ketika kami mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah minggu kami pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Allah yang kepadamu kami berdoa memohon pertolongan adalah Allah yang senantiasa menguatkan kami ketika kami menatap ke atas, menengadahkan hati kami memohon pertolongan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan jugalah yang meneguhkan iman kami, komitmen kami untuk terus berjalan di jalan yang lurus di hadirat Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang menyerahkan hidup mereka di dalam pelayanan perkantas. Mereka adalah orang-orang biasa yang penuh dengan pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, banyak pergumulan lingkungan, semua relasi sosial yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka. Di tengah-tengah kesulitan pribadi mereka, keluarga mereka, mereka adalah orang-orang terus belajar menyerahkan diri mereka kepada orang lain. Berdoa melayani orang lain, menyerahkan waktu mereka kepada orang-orang lain yang menjadi beban yang berat yang Tuhan sudah taruh di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap doa-doa mereka, setiap jeritan hati mereka untuk melihat mahasiswa, siswa, alumni tumbuh besar di dalam pelosok-pelosok negeri menjadi terang dan garam bagi bangsa kami. Sertai seluruh program pelayanan agar sungguh lahir anak-anak yang mencintai Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang ada di perkantas. Kami berdoa untuk seluruh alumni yang masih muda, madya, senior, dengan seluruh pergumulan kami masing-masing. Kami yang sedang mencari tempat untuk mengabdikan diri kami. Kami yang sedang bergumul di dalam kejenuhan kami di dalam profesi kami. Kami yang sedang berjuang untuk mempertahankan komitmen kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berkatilah kami, karena kami sungguh percaya di dalam Tuhan, di dalam persekutuan kami yang hidup dengan Tuhan, relasi kami yang dinamis hari demi hari dengan Tuhan, kami sungguh akan menyukakan hati Tuhan. Meskipun kadang-kadang situasi kami begitu sulit dan kami harus membuat pilihan-pilihan yang sepertinya tidak logis bagi keluarga kami, bagi diri kami. Tetapi pada akhirnya Tuhan yang kami sembah di dalam seluruh pengambilan keputusan-keputusan kami akan memberkati kami. Tolong kami untuk bertumbuh. Kiranya seluruh kesulitan-kesulitan kami melatih iman kami, melatih hati kami untuk terus menengadahkannya ke atas kepada tahta-Mu untuk mendapatkan pertolongan yang indah dan kuat. Kami menyerahkan seluruh perguruan alumni dimanapun mereka berada. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, kerinduan akan pasangan hidup. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan hati kami. Kepada wajah-Mu kami perlu menegadahkan kepala kami. Kepada hati Tuhan kami perlu menjangkarkan hati kami, agar di dalam gelombang samudera pergumulan alumni yang besar dan luas ini, kami terus dapat tetap menekuni langkah kami di dalam sukacita bahwa Tuhan memberkati dan seluruh yang kami kerjakan, Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.